Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agus Fatur Rahman, NIM 2061201 kelas B P2K. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan jawaban dari tugas mata kuliah manajemen strategi. Yang pertama adalah dari SWOT, jelaskan artinya masing-masing dan manakah yang termasuk faktor internal dan eksternal. Baik, jawaban saya adalah analisis SWOT adalah teknik analisis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threat. Pada dasarnya, analisis SWOT atau SWOT fokus pada 4 elemen atau faktor, yaitu strength, kekuatan. Elemen strength merujuk pada kelebihan atau hal-hal yang sudah berhasil dilakukan oleh perusahaan. Ini bisa berupa sesuatu yang tidak terwujud seperti atribut brand perusahaan, unique selling proposition dari produk atau aset teknologi dan sumber daya yang dimiliki. Weakness atau kelemahan. Pada weakness ini, hal-hal yang menghambat bisnis atau proyek adalah seperti keterbatasan keuangan atau kekurangan SDM yang terampil. Opportunities. Dalam analisis SWOT, ada peluang yang muncul di luar perusahaan atau proyek yang sedang kamu jalankan, di mana dapat digunakan untuk membuat perbedaan pada kemampuan untuk bersaing. Peluang tersebut mungkin muncul sebagai perkembangan pasar atau dalam teknologi yang digunakan. Threat. Elemen terakhir pada analisis SWOT ini yaitu ancaman. Seperti namanya, elemen ini merujuk pada segala sesuatu yang menimbulkan resiko bagi perusahaan atau keberhasilan sebuah bisnis yang sedang Anda jalankan. Misalkan pesaing baru, perubahan dalam aturan undang-undang, dan lainnya. Sedangkan untuk faktor internal dalam analisis SWOT merupakan faktor yang asalnya dari dalam usaha atau bisnis. Faktor ini berasal dari 2 komponen dalam SWOT, yakni strength and weakness. Hasil analisis yang baik dari faktor internal tentu memiliki indikator. Indikator tersebut adalah untuk menjawab pertanyaan mana yang lebih banyak dan besar antara strength dan juga weakness yang dimiliki. Jika lebih besar weakness, maka perlu pengembangan bisnis lebih lanjut dan untuk menjadi bahan evaluasi saja. Komponen tersebut tentu hanya melibatkan faktor internal dari bisnis atau usaha saja. Misalnya sumber daya manusia, SDM di dalam perusahaan, faktor produksi, bagian keuangan atau finansial, bagaimana operasional perusahaan, penghitungan HPP, dan lain sebagainya. Faktor eksternal dalam analisis SWOT, di mana faktor ini terdiri dari 2 komponen, yaitu opportunity dan threat.
Untuk opportunity, penting dianalisis agar bisnis atau usaha menjadi target yang jelas. Dengan diketahuinya opportunities, bisnis atau usaha yang kamu jalani hanya tinggal mencocokkan strategi dengan peluang apa yang akan diraih. Begitu juga dengan threat atau ancaman. Komponen ini juga penting untuk dianalisis. Dengan mengetahui beragam macam, nantinya kamu bisa menyusun strategi yang menghindari atau menghadapi ancaman tersebut. Yang kedua adalah pertanyaan. Berdasarkan materi-materi evaluasi faktor internal dan evaluasi faktor eksternal yang Anda pelajari, apa fungsi dari output materi tersebut? Jawaban saya, yang pertama adalah output matrik evaluasi faktor internal, yaitu untuk membantu para penyusun strategi untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi faktor-faktor eksternal yang memberikan pengaruh pada kinerja perusahaan. Matrik ini disusun untuk menentukan seberapa baik perusahaan dalam merespon peluang dan ancaman yang dihadapi. Matrik ini akan digunakan secara bersama-sama dengan matrik evaluasi faktor internal dalam menyusun matrik internal eksternal. Sedangkan output dari matrik evaluasi faktor internal merupakan alat formulasi strategi yang meringkas dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan utama dalam area fungsional bisnis, dan juga memberikan dasar untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi hubungan antara area-area tersebut. Matrik ini disusun untuk menentukan seberapa baik keadaan internal perusahaan, dilihat dari kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Pertanyaan ketiga adalah, apa yang menjadi indikator dalam menentukan bobot dan rating dalam pembuatan matrik evaluasi faktor internal dan evaluasi faktor eksternal, dan berapa indikator skor tertimbang untuk dapat dinyatakan sebuah perusahaan berada di atas rataan? Jawaban saya adalah bahwa bobot setiap faktor diperoleh dengan menentukan nilai setiap faktor terhadap jumlah nilai keseluruhan faktor. Bobot yang diberikan pada setiap faktor berada pada kisaran 0,0 atau tidak penting hingga 1,0 atau paling penting. Faktor yang dianggap mempunyai pengaruh terbesar pada perusahaan diberi bobot tertinggi. Hal ini berlaku juga untuk faktor eksternal. Total bobot diberikan harus sama dengan 1,0. Pembobotan ini kemudian ditempatkan pada kolom kedua matrik internal dan juga matrik eksternal. Memberikan peringkat atau rating pada masing-masing faktor, di mana rating didasarkan pada efektivitas strategi, kondisi, dan kemampuan perusahaan. Nilai rating adalah 1 sampai dengan 4 untuk setiap faktor. Untuk faktor strategi internal, nilai peringkat atau rating yang digunakan adalah 1 sangat lemah, 2 lemah, 3 kuat, 4 sangat kuat. Sedangkan untuk faktor strategi eksternal, peringkat rating yang digunakan yaitu 1 sangat rendah atau respon kurang, 2 rendah atau respon sama dengan rataan, yang ketiga tinggi atau respon di atas rataan, dan yang keempat adalah sangat tinggi atau respon superior. Sedangkan skor tertimbang itu adalah total skor pembobotan berkisar 1 sampai dengan 4 dengan rataan 2,5. Jika total skor IFE 3,0 sampai dengan 4,0
berarti kondisi internal perusahaan tinggi atau kuat. Jika 2,0 sampai 2,99 berarti kondisi internal perusahaan rataan atau sedang. Dan jika pembobotan skor 1,0 sampai dengan 1,99 berarti kondisi internal perusahaan rendah atau lemah. Demikian jawaban dari soal-soal mata kuliah manajemen strategik yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.